Nah, anak-anak ustadz, kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Madinah itu mana tuh, Yong? Telo. Di mana Madinah itu? Sepunggo. Di Arab. Di Arab. Alhamdulillah. Sini. Yuk sini. Akum ya. Siapa nabi kita namanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tinggalnya di mana? Di Marawai. Di Arab. Di Arab. Alhamdulillah. Pintar jadi ustadz nanti ya. Ayo. Ya, Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Diperintahkan oleh Allah. Allah itu siapa, nak? Allah siapa? Tuhan kita. Mantap, alhamdulillah. Kita bangga ya. Raditu billahi rabb. Aku redha Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan Islam agama, wabi nabiyya Muhammadur Rasulullah, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk apa hijrah? Atas perintah Allah, Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Dekat atau jauh tuh, nak? Anak ustaz, dekat atau jauh? Ibu-ibu, dekat atau jauh? Jauh. Ya, tidak seperti sekarang ada kendaraan, tidak ada pesawat, ya enggak? Enggak ada mobil, enggak ada busway, tak ada kereta api, ya enggak? Yang ada hanya Kuda. onta dan berkuda. Nih. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah bukan Nabi Muhammad pengecut. Ya enggak, bukan Nabi Muhammad itu penakut menghadap kafir Quraisy. Tetapi Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk berhijrah. Ya. Nabi Muhammad berhijrah itu bukan dia dulu hijrah, tapi para sahabat diperintahkan dulu pergi berhijrah. Kalau pemimpin sekarang kayak mana? Pemimpin lagi dulu biar rakyat mah andaknya biru. Kalau Nabi Muhammad enggak, disuruh sahabatnya pergi sebahagian dan Nabi Muhammad belakangan pergi ke Madinah. Ya. Untuk apa? Untuk menguatkan posisi untuk mengokohkan kekuatan Islam yang ada di Madinah. Karena Madinah itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menerima dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hijrahnya kita tidak seperti hijrahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berpindah kampung, berpindah negeri. Tapi apa yang mesti kita hijrahkan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ustaz? Yang kita hijrahkan adalah hijrah secara maknawiyah. Apa hijrah secara maknawi? Kalau Nabi Muhammad berpindah kampung, berpindah wilayah, berpindah lokasi rumahnya dari Mekah ke Madinah, kalau kita hijrahnya kita tidak hissiyah tetapi maknawiyah, yaitu kita hijrahkan dari meninggalkan maksiat kepada ketaatan, dari meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Apa kata Nabi? Al-muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan. Tahun 1442 Hijriah, anak ustadz jarang pergi ke musola. Kalau pergi ke musola pakai
minta piti ke ayah ngompas ya. Mana minta piti ke ayah? Kalau ndak be piti ya, nak mengaji lah ya. Iya. Mana jujur. Alhamdulillah. Di bay piti le piti dia ni ndak. Ndak ada piti dia. Bapak ibu jujurnya. Ya. Nah, siapa berani ya? Tahun kemarin 1442 Hijriah dikasih uang minyak sama ayah. Bapak minyak sih kok? 10.000 per minggu per bulan. Per bulan. Enggak 10.000 tapi kredit juga bayu, Pak. Kredit juga bayu 10.000 roh. Ini untungnya ini datangnya kan. Bapak anak kan pandai mengaji. Kalau uang minyaknya kredit. Kalau 10.000 saya itu kan ikut 10.000 sebulan berarti seminggu 1.000 matu ya. Banyak abi dia parkir di paso sama teci di WC deh. Kalau anak ustaz ikut siapa nama? Siapa? Le sama dem padik badan. Kami yang. Apa nama basong dulu? Apa nama? Yung tabu. Ya, insyaallah jadi buya godang su. Badan godang buya godang. Siapa nama? Wafik. Wafik, mantap nih ya. Kalau dititip sama ayah atau ibunya duit untuk bayu SPP mengaji, uminya dibayar ke uminya? Enggak nih. Aneh marah. Nak bisa titip piti kenyo. Duduklah. Pati badan gedang tabu yo. Enak. Iya cuma aneh marah aneh. Tunjuk tangan. Jadi titip piti kenyo leh. Tak bisa ya, tak jujur. Dari tahun 1442 sampai ke tahun 1443 anak-anak ustaz mesti jujur, bukan butuh. Apa ni Nabi? As-sadaqatu. Apa kata Nabi? Iya, apa kata Nabi? Alaikum bisidqi. Mestilah kalian berlaku fa inna sidqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Mestilah kalian berlaku jujur. Tahun kemarin anak ustaz sering bohong, ya enggak bau dutong lo yo betul tawid ya. Anak-anak ustaz, alaikum bisidqi, mestilah kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya kejujuran yahdi ilal birri, membawa kalian kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan membawa kalian kepada surga. Ini kita berubah. Bapak jujur sama istrinya, istri jujur sama abangnya. Nyaya ang mimbawa maang sapo yang bebek. Apa kami loh? Anda berani banget. Bodoh. Kalau papa kamu panggil papa sama ayah panggil apa? Abah. Mimbo ke bini panggil apa kak maang? Ya yang bebek. Ibu. Oh ibu, ibu kak kayak maanga. Ane maang sudah datang enggak? Enggak. Oh enggak. Ayah? Enggak. Enggak yo. Dah duduk ya, mantap, berani. Oleh. Dan wayara. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa berhijrah secara maknawi, meninggalkan maksiat menuju ketaatan? Yang pertama, karena kita ingat umur kita terbatas. Umur awak terbatas, Pak. Itu awak berhijrah. Apa kata Nabi? A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum may yajuzalik. Rata-rata umur umatku antara 60-70 tahun. Kalaupun lebih dari itu sedikit. Kojak batu umni okonyo. Ya enggak, mokonya harus mesti berhijrah. Hijrah itu apa arti kalau kini? Hijrah zaman kini apa artinya? Berbenah diri, memperbaiki diri ke arah yang baik.
Ini bagaimana anaknya pergi ke masjid, bagaimana anaknya tidak terlambat ke sekolah. Kalau ayahnya bangun subuh jam apa jago? Bangun subuh ayo yong jam apa jago pagi ayah? 8 jam apa? 5 jam 7 tapi terlambat tawi jago pergi sekolah aja. Nah, apa kata Nabi tadi? Rata-rata umur umatku antara 60-70 tahun. Sebentar saja kita hidup di dunia ini, makanya kita perlu hijrahkan diri ke arah yang lebih baik. Tahun potang ibu-ibu wali santri tawi terlambat bayu wang minyak. Bila bayung minyak di bulan Sa'ban nyonya tandiung leh. Iya dia ndak apa dah galak ada mama tu tengok di sekolah nengok muka mak-mak tu. Mana muka mak-mak yang topik Melayu tu? Ngaku sih kau ibu-ibu ya. Dan buya terlambat tahu buya ni. Enak. Bagaimana anak kita pintar kalau kewajiban tidak kita yang awak minta hak tahu. Tak gulu-gulu hak dia. Ditanya di guru. Al-Faruq, mana umi nyawang? Ndak baboro, ndak dibedayar. Iya dia. Iya ndak? Iyo ni. Kalau ndak bayu minyak, le rajin guru mah jawabnya. Abu. Alhamdulillah, esoknya bayu leh. Lah ikhlas ya. Ndak ikhlas ya ndak. Tapi Pak yatim maju anak rubu. Jujur alhamdulillah lah ya. Tawi terlambat Wah antin sebantolo ya azan wae Pak. Antin sebantolo. Bu, anak-anak ustaz bisa diam? Kalau enggak boleh kolak bekoro ada kolaknya enggak? Enggak ada. Nanti tidak dikasih sama abang dan kakaknya kolak nanti ya. Bisa diam? Bisa. Swai. Swai lo. Swai. Acungkan jempol kalau ustaz bilang swai. Swai. Bisa diam? Alhamdulillah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti segera berhijrah. Kenapa kita mesti segera berhijrah? Umur kita terbatas. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Kemarin rasanya kita anak-anak, sekarang sudah jadi dewasa. Kemarin rasanya kita dewasa, sekarang sudah jadi ayah. Kemarin rasanya kita jadi ayah, sekarang sudah jadi kakek, datuk, ninyok. Ya enggak? Potong subuh. Nah, begitulah cepat waktu berlalu. Yang kedua, agar kita segera berhijrah, yang kedua adalah koreksi amal ibadah kita. Tahun 1442 kita mungkin yang wajib-wajib saja yang kita kerjakan, yang sunat jarang kita kerjakan, hanya sholat wajib, puasa wajib. Sedangkan yang sunat-sunat jarang kita kerjakan. Maka mulailah di tahun 1443 yang sunat-sunat itu yang kita kerjakan. Memang betul apa dikatakan ulama, sunat itu berpahala dikerjakan, tidak berdosa untuk ditinggal. Namun bapak-bapak, ibadah sunnah adalah sangat membantu kita bapak ibu. Ketika ibadah yang wajib kita kurang, yang sunat itulah yang menempel, yang menambal kekurangan ibadah wajib kita. Apa kata Nabi? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amal yang pertama kali Allah hitung adalah salat. Apabila salatnya baik, sempurna, sungguh ia aflaha wa anjaha, sungguh beruntung dan bahagia. Sebaliknya apabila salat kita rusak, tak bagus, catu ayam. Ditanya di anak bujang, oh ya, kamu lo ya, yang belakang lah. Coba Pak Is namanya. Ya es, bodoh. Bodoh es. Ayo. Yang berani dikasih duit nanti. Sini. Ayo. Cepat.
Ini. Lah yo. Mantap bang. Coba. Copet. Lah, ya satu. Nih pintar ya. Siapa namanya? Fikri ini. Dia bertanya sama ayahnya. Di apa ayah? Copet-copet semayang, coba. Satu ayam. Di apa satu ayam semayang ya? Loyo ya. Walayong. Ibu, aku contoh apa sih? Mantap bang. Coba sudah song. Coba. Sudah. Apa ya? Amma baju jubah nih. Pintar. Coba. Macam ustaz. Coba ya. Kita lihat. Alayong kami. Nah, anak bertanya sama ayahnya, kenapa ayah cepat-cepat solat? Solatnya satu ayam, patu ayam. Apunya ayah? Ayah lah hafal rukun 2 leru, 3 leru yang lalu luar kapal ayah hafal rukun 3 lerunya. Waang de anak TK, anak SD, baconya tertata tertati, mokonya solatnya lama. Iya ti contohnya ya. Iya. Ayo, sikit. Nak berani lah. Ketika anaknya bertanya sama bapaknya, sama ibunya, Bu, kenapa ibu cepat-cepat solatnya? Ananda aja lambat solatnya, adiknya lambat solat. Nggak cepat-cepat kayak ibunya. Apa kata ibunya? Rukun 13 di luar kepala ibu. Di luar kepala. Kamu bacanya tertata tertati karena kamu anak TK, bacanya lambat. Iya dia? Sudah tutinya ya? Ayo, aneh ya sih kok. Tujuh ayah mana? Aneh ya, aneh. Tapi yang tak copet semua yang barang. Nah, kita evaluasi ibadah kita di tahun 1442 kita salat jarang melakukan yang sunat. Hendaknya di tahun 1443 lakukanlah ibadah sunat. Apa kata Allah kepada malaikat? Lihatlah salat wajibnya. Apa kata malaikat kepada Allah? Salat wajib sianu banyak yang bolong, banyak yang kurang sempurna. Lalu apa kata malaikat apa kata Allah kepada malaikat? Tengok ibadah sunnah solatnya. Ditengok yang sunat, yang wajib dan nawu, yang sunat dan nawu. Apa nempel cu? Apa nempel? Ibarat orang punya mobilnya bannya pecah, lah botak. Ban serep botak puluh 10 meter satu pecah puluh ban. Hendaknya ibadah kita ya kita tambah dengan yang sunat-sunat. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian telah perbuat, apa yang kalian amalkan untuk akhirat kalian. Untuk dunia wa bajam-jam wa abi. Ya ndak? Untuk akhirat kita lupa suai. Apa yang suai itu? Entah. Apa yang suai itu? Kalau moka nak dengar ustaz ceramah bekok nak bekolak ro. Ndak ni kolak. Ndak bayar hadiah di abang-abang kau ro. Siang moka ndak kena ndak dibayar hadiah. Apakah anak ustaz mau dapat hadiah semuanya? Bisa diam? Bisa. Yang ketiga, agar kita segera berhijrah. Yang ketiga adalah ingatlah dosa kita banyak sekali. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya kalau kita ingat akan dosa-dosa kita, insya Allah kita akan segera berhijrah, artinya taubat, insaf, sadar. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertabatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Berhijrahlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar hijrah. Dalam hadiah kamu kak. Kalau kamu kak usah suwe kok pidato depan. Amua? Awak tengok mau bang. Kalau abang tengok beko rekamnya. Siapa ke moka suhunya ceramah depan. Bisa diam? Suai? Ayo kita lanjutkan. Apa kata Allah?
hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah sebenar-benar tahu. Nak taubat sama lado roh. Untuk taubat sama ladonya apa lain? Lado kutu. Pati ayam mencret tahu ya. Tahu ya yang mencret? Dek mencret jangan kamu soji. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal inilah yang membuat kita segera bertaubat, berhijrah. Yang pertama tadi, umur kita terbatas. Yang kedua adalah evaluasi ibadah kita. Yang ketiga, dosa-dosa kita banyak, perlu kita ingat selalu. Jangan ibadah yang kita hitung ibadah yang soleh, tapi koreksilah berapa kali kita melakukan dosa hari ini. Kalau kita selalu mengoreksi dosa-dosa yang kita lakukan, insya Allah kita akan segera berhijrah. Tapi kalau yang elok-elok waetong, sumayang 5 waktu lebah gue, baca wik nak waetong yang elok ya, makanya kita tidak akan segera berhijrah. Kita menganggap diri kita sudah soleh, kita menganggap diri kita sudah bersih. Intinya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ustaz, intinya kita segeralah bertaubat, berhijrah. Di tahun 1443 Hijrah ini kita lebih baik dari tahun yang kemarin. Tahun apa yang? Kemarin tahun apa? Siapa dapat pertanyaan Ustaz baik piti? Ayo, up. Bulan yang terakhir dari kalender Hijrah apa namanya? Zulhijjah. Ada piti dan elang. Biar ya dapat mebu. Siapa jaga? Komelo. Kan kalau piti loju. Siapa maaf? Kalau disuruh beli korek api dah ya ke kodai, ba kompas saya lo. Ada pitinya ya, nyelo bio itu. Iya. Maknya awak takut isolat tu ma'ala pikun apunya basucian mak yung adorotonya maknya. Iya. Coba bulan yang terakhir dari kalender Hijrah apa namanya? Zulhijjah. Dak hijrah lah. Mantap. Ayo terakhir hadiah. Boleh. Bulan yang pertama dalam kalender Hijriah apa namanya? Ayo Siko. Sudah tadi ya, sudah salah. Bang lah. Siko. Cepet. Deh, awak kadang-kadang tabu dak mulia. Ayo, apa nama? Muharram. Mantap, alhamdulillah. Tapi nak sebanyak yang itu orang. Nah, boleh. Dah tu kau yang tadi dah. Nah, bisa dia menana Ustaz? Hendaknya di tahun ini kita lebih rajin tidak boleh bolong-bolong, bolos-bolos pergi tidak boleh tinggalkan tidak boleh melawan orang tuh, tidak boleh minta duit sama kau nak minta duit sama ibu lainnya, sama ayah aja minta sama ibu nak mulia. Nah, hendaknya kita lebih rajin kita ibadah agar kita selamat dunia akhirat. Kalau ada anak ustaz bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan tentang hijrahnya diri kita, berbenah, memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Lalu adik-adik mahasiswa bertanya, boleh, silakan. Ya. Kalau ada waktu tutup dengan doa nih. Lama-lama ceramah basi puluh kolak kok. Ada kolaknya, Bu? Kolaknya ya.